Ini adalah kisah tentang awal mula terbentuknya alam semesta menurut mitologi Nordik. Menurut mitologi Nordik, alam semesta dulunya adalah jurang yang besar, luas, kosong dan hampa. Jurang tersebut bernama Ginnungagap, dan jurang tersebut adalah pembatas dari dua wilayah. Wilayah di sebelah kiri Ginnungagap adalah wilayah yang panas dan juga terang. Wilayah tersebut dipenuhi api, lahar, magma, lava, asap, dan udara panas. Wilayah tersebut bernama Muspelheim. Udara panas dari Muspelheim setiap hari selalu bertiup ke arah Ginnungagap. Wilayah yang berada di sebelah kanan Ginnungagap adalah wilayah yang gelap dan dingin. Wilayah tersebut dipenuhi dengan es, air dingin, dan udara dingin. Wilayah tersebut bernama Niflheim. Di Niflheim ada mata air yang bernama Foldermere yang airnya terus-menerus mengalir melalui sungai Elivagar menuju jurang Ginnungagap. Panas dari Muspelheim dan dingin dari Niflheim yang bertemu di Ginnungagap menciptakan sosok raksasa yang bernama Ymir dan sapi raksasa yang bernama Audumbla. Ymir bertahan hidup dengan meminum susu Audumbla, sedangkan Audumbla bertahan hidup dengan menjelati bongkahan es Niflheim yang jatuh di Ginnungagap. Saat Audumbla menjelati bongkahan es tersebut, tiba-tiba muncul rambut dari bongkahan es tersebut. Lalu, pada hari selanjutnya muncul kepala, dan pada hari ketiga muncullah semua tubuhnya. Sosok tersebut adalah dewa pertama dalam mitologi Nordik. Ia bernama Buri. Buri juga bertahan hidup dengan meminum susu dari Audumbla. Buri yang merupakan dewa lalu menggunakan kekuatannya untuk menciptakan anaknya sendiri. Anak tersebut bernama Bor. Sementara itu, Ymir yang berada di tengah-tengah antara Muspelheim dan Niflheim terus-menerus terkena panas dari Muspelheim. Oleh karena itu, bagian kiri dari tubuh Ymir pun berkeringat. Keringat yang keluar dari ketiak kirinya membentuk dua sosok raksasa. Sedangkan, keringat yang keluar dari kaki kirinya membentuk raksasa berkepala 6. Raksasa-raksasa tersebut terus berkembang biak dan jumlahnya terus bertambah. Suatu hari, Bor yang merupakan anak Buri jatuh cinta dengan salah satu raksasa yang bernama Besla. Bor dan Besla lalu menikah dan memiliki 3 anak keturunan dewa, yaitu Odin, Vili, dan Ve. Odin, Vili, dan Ve yang merupakan keturunan dewa merasa bahwa perkembangbiakan para raksasa sangat cepat dan agar para raksasa tidak semakin bertambah banyak dan memenuhi tempat mereka. Akhirnya, Odin, Vili, dan Ve memutuskan untuk membunuh Ymir saat ia sedang tidur. Darah Ymir lalu menyembur ke segala arah. Kemudian, darah tersebut menjadi laut dan danau. Dagingnya menjadi tanah, tulangnya menjadi pegunungan, otaknya menjadi awan, rambutnya menjadi pepohonan, giginya menjadi bebatuan, dan tengkoraknya menjadi langit. Kemudian, tempat tersebut diberi nama Midgard. Dari daging Ymir, ternyata muncul sekumpulan dwarf atau kurcaci. Para kurcaci kemudian membuat tempat tinggal untuk mereka di lorong dan gua yang terletak di bawah tanah. Tempat itu lalu diberi nama Svartalfheim. Setelah Ymir meninggal, para raksasa lain tinggal di tempat yang berdekatan dengan Midgard. Tempat itu bernama Jotunheim. Para raksasa tidak bisa masuk ke Midgard dengan mudah karena terhalang oleh dinding pembatas yang dibuat dari alis Ymir. Di Midgard, Odin menemukan 2 batang kayu yang berasal dari pohon ash dan elm. Lalu, Odin memberikan nafas dan kehidupan pada 2 batang kayu tersebut. Ve memberi gerakan, pikiran, dan kecerdasan. Dan Vili memberikan ucapan, perasaan, dan panca indera. Dari batang kayu ash, hiduplah manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Dan dari batang kayu elm, hiduplah manusia yang berjenis kelamin perempuan. Mereka berdua adalah manusia pertama. Mereka hidup di Midgard dan berkembang biak. Odin, Vili, dan Ve lalu pergi ke Muspelheim untuk mengambil bara api. Kemudian bara api tersebut mereka gunakan untuk membuat matahari, bulan, dan bintang sebagai penerang di Midgard. Odin mengambil 2 anak raksasa dari Jotunheim. Salah satu anak tersebut bernama Nod yang artinya malam. Nod diberi tugas oleh Odin untuk melintasi langit pada malam hari dengan menaiki kuda berwarna hitam yang bernama Rimfaxe. Kemudian, anak raksasa yang satu lagi bernama Dagr yang artinya siang. Dagr diberi tugas untuk melintasi langit pada siang hari dengan kuda berwarna putih yang bernama Skinfaxe. Kemudian, jadilah siang dan malam secara bergantian. Odin juga mengambil 2 manusia dari Midgard, yaitu satu pria yang bernama Man dan satu wanita yang bernama Sol.
Main diberi tugas untuk menarik bulan dengan menggunakan kereta kuda. Sedangkan Soul diberi tugas untuk menarik matahari dengan menggunakan kereta kuda. Man dan Soul tidak boleh berhenti menarik bulan dan matahari karena mereka dikejar oleh dua serigala raksasa yang bernama Hati dan Skull. Hati ingin memakan bulan, sedangkan Skull ingin memakan matahari. Oleh karena itu, jadilah bulan dan matahari yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Kemudian, mulailah terbentuk alam lain seperti Vanaheim yang merupakan tempat tinggal para dewa kecil atau pembantu dewa utama, Alfheim yang merupakan tempat tinggal para peri, dan Helheim yang merupakan tempat tinggal jiwa-jiwa yang telah mati. Selanjutnya, Odin, Vili, dan Ve menciptakan istana tepat di atas Midgard yang kemudian diberi nama Asgard yang merupakan tempat tinggal para dewa utama. Penghubungan antara Asgard dengan 8 dunia lainnya adalah Bifrost atau pelangi. Kemudian, 9 dunia tersebut terhubung oleh sebuah pohon besar yang bernama Yggdrasil. Yggdrasil adalah pusat alam semesta dalam mitologi Nordik. Sampai di sini dulu cerita saya kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.